Ina paslun alaika fi sifatil ghadab wadifani. Lazim ada kata pada sifat ghadab dua buah wadifah. Nah, dua buah tugas. Menyangkut dengan ghadab, tugas katanya dua macam. Ihdahuma kasruhu biryadah. Salah satu keduanya pebicahnya ghadab, penghancur ghadab dengan jalan riyadah. Riyadahnya semacam latihan. Sebab ini menyotapreh sanggup tak kendalikan ghadab aju phone kon hana. Tetapi apabila tak latih, memandumnya sanggup. Ini ada yang kon ghadab kena surah ideh urang gulam anak lima. Sampai lima karaya mentang ke gulam. Bahkan na riadah dari ubud lima kan. Gelatih tiap ura, maka pada satu saat lima nyan karaya mentang sanggup cip. Bahkan orang je peluang. Karena na latihan peluang tiap ura. Bahkan orang di gulam padi. Karena dari ubud kan jauh belang puah padi. Mami hantam dah jauh belang barakan. Ina baru dah jauh belang tiga. Mudah ada abah tu. Pujuk gob ulang padi. Pakai tanya hai. Hana riadah. Hana latihan. Jadi termasuk ghadab ingin tak kendalikan juga katanya harus membuat latihan. Jadi begitu datang ghadab ka bengih cipetun. Baik ketika bengih yang sanggup tak pula langsung tak pula. Hana tak latih diri katanya. Oh bengih tak keji, orangnya keji. Kali lain, aku orang lain. Jadi dari phone kan ketika datang bengih, katanya melatih diri untuk tak kendalikan. Walastu ani bikasrihi imatatahu, dan tidaklah lun kehendakikan dengan pembicahnya ghadab itu menghilangkannya sama sekali kan. Kan makna ji katanya tak latih untuk gedanya hanali bengih. Baik itim bengih li batanya. Mute pucuk ya ju. Tawiyat kan. Jadi kan baikna tapi berterkendali. Jadi yang dianjurkan bukan poh bijih ghadab kan. Tetapi mengendalikan ghadab. Ada bagdanya bila tren rimungnya kan jak tentera timbak rimung langli mendung be tren li kampung tren gajah engkon me bede timbak poh gajah mendung gajah beuna man be berkaru dan nama orang nyan mentang dah fikir jadi kan pemati gajah menancit ghadab yang na ba urang kan tak pegadah bijih tetapi yang perlu riadah untuk mengendalikan ghadab hanjit pegadah nyan ada perlu. Fa innahu la yazulu asluh, maka sesungguhnya ghadab tidak hilanglah asalnya. Bijih ghadab hang ada. Menyutanya dayak latih bergadah bijih ghadab dalam jiwa katanya. Maka jik katanya kurang yang haitim bengih, nya haitim. Karena memang diciptakan katanya kalengkap marah naik dalamnya, ridha naik dalamnya, yang kemudian kehidupan manusia. Maka yang geyua katanya bukan mematikan bijih ghadab sehingga haitim bengih dia sama sekali. Dan wala yang bagi ayazula tegedi pih itim gadah tidak sepatutnya bawa hilang tegedi tak pegadah bengih hanjut si itu benar ji. Bunau ke pegah han gadah. Tegedi pih itim gadah bengihnya hanjut gadah. Payah benar. Sehingga kena dalam hadis yang lain man lam yaghdab fa huwa himar. Urah nak bengih keledai. Bunai tanya dah fikir gak tak ada latih dah tu baik nak bengih bejut pilih tanya. Buat Nabi keledai berarti kan kon urang. Berarti kat salah sih. Hanjut hana bengih, bu bengih sih. Cuman bengihnya terkendali. Nyo yang ge sarankan. Bal inzala, bahkan jika hilang marah wajib tahsilnya kembali. Misal haitim bengih li nyo payah hajab doktor. Joki bancara lung ka haitim bengih li payah mobat. Payah mobat bengihnya benar benalom biwa basat. Man po pasai katanya na rencana tak poh bijih kata. Telih tak poh bijih tu tak blo tu bijih di nang rojina lo.
Tengah mentong na putimang bijih ghadab baik ada. Tapi ghadab terkendali. Nya kan orang digleh boleh ka the. Cuma na the nya bi dengoh bag deo. Baik di truk ro di le le the. Dah baik dah poh the bi. Dia na tholit bui. Athe benar tukang lit bui. Tapi athe baik lit ro tu. Ha merutoi. Jadi poh athe akhir ji katanya hana dengar 5 malam gaduh dak lit bui. Hana terkendali athe pada akhir ji tanya apa peluang ini lihat athe. Nya yang mendang. Jadi na au satuha. Maka ji ghadab poh bijeh hanjut dan tidak terkendali pun hanjut. Pakal menan li'annahu alatul qital lal kufar. Karena ghadabnya alat berperang beserta kafir. Urang yang hana bengih hang perang kafir. Dipakai perang be panejib menan. Dia saleh tu mana anak bengih tu pak. Berapa puji ikut le orang. Itu nak sahabat je, itu nak nabi je. Anak bengih bengih dia yang be. Paham nak gede anak popo. Kiban anak popo yang kai main mak mare yan. Menyotruk kenan yang kai main mak dalam mare. Hanjit le yan. Adi harus ibadah bengih. Mak bengih kata poh ni nalo. Wal mana minal mungkarat, dan marahnya alat tegah daripada segala kemungkaran. Dan banyak daripada kebaikan. Punya kathir. Menegah daripada kemungkaran dan banyak daripada kebaikan. Taban, tulisan taban mendu, mak telah ada dia yang beda. Cik je. Ni ikut tameh nak lain. Ya saya ikut tameh beda. Alatun mina mungkarati. Jadi alat untuk pela kebaikan. Berarti menyahana bengih handle kebaikan. Guna untuk menegah kemungkaran nya dengan bengih. Untuk pela kebaikan dengan bengih dit. Hai lagi bengih katanya taikoh legop jalan. Baikoh legop ikoh ke tu. Dan thi thì nan nhân ta di dua motor lehnya ya kan bengih thi menyanyi kebaikan banta goi menterikah lempah jai man talur menanci amai ibadat gop tegak adat uman tegak gop ibadat long payah talawan kakon ni jadi dia baik lupi ya ketimpulan ji man suum kan marah apa tunggu kan marah. Jadi tidak le ibadat gopnya panah dia. Sehingga lehnya terdorong katanya untuk melakukan ibadat yang lebih lelong. Yang benar. Maka jika berkah marahnya menjadi alat untuk memperbanyak kebaikan. Bahwa kakal bisaid dianya marah lagi athe yang buru. Yang kan pah ngathe ju. Lagi athe hanjut hana athe nyadang buru. Athe nak le rusa lang linya. Lemah dia benar athe. Tapi athenya harus athe mu'allam, terdidik, terkontrol. Innama riyadatuhu fi ta'dibihi. Hanya saja riyadahnya ghadab itu pada ta'dib, purnonya adab sehingga tunduk bagi akal dan syara. Nyo yang perlu didik. Getanyo benar sifat ghadab, marah. Tapi marahnya tunduk je kepada akal dan syara. Artinya sesuatu yang gelarang li syara nyo hai pubut. Ketika bengih wate kena tenak gop ho kena agama nyan haram obek berarti. Nyan ka terkendali dengan syara. Jadi yang menjadi tuan ghadab yang tukang atur ghadab agama dan akal. Baik nafsu.
Baik nafsu yang menjadi tukang kendali ghadab. Tetapi akal. Jadi menyo akal itu mikir, nyo lagi nyo. Bengeh tak putruk, putra akibat je tu. Yang kau rugo ro tu mantap. Nya rusak ro tu baik berarti. Yang menan yang perlu ta riadah, ta latih, ta didik ghadab katanya bertunduk kepada akal dan syara'. Fayahiju bi isyaratil aqli wa syar'i wa yaskunu bi isyaratihima. Maka jibudah ghadab dengan isyarah akal dan syara' dan tetap ghadab dengan isyarah akal dan syara'. Dan hana dimukhalafah akan keduanya akal dan syara'. Nyo ba'athe yang memburu ide ida ursilat irtasalat ida dujirat ida dajarat. Lagi khun poi, khun let ilet, khun belet hana ilet nya menan. Ghadab udahnya menan sit. Ghadab udahnya dikontrol oleh agama. Apabila khun dalam agama nyan buat payah bengeh dah. Pemanjih nagap dengar di perusahaan agama, ipubut maksiat terang-terangan. Giyu bengeh li agama, langsung gedanya bengeh. Tapi pada saat menyangkut dengan pribadi, gidang ngaki tu higop. Nyan hanam dalih dengan agama. Hana bengeh tu. Gutuk-gutuk gerak mandang. Menanlah kira-kira. Jadi yang gekun ghadab gedanya sudah dikendalikan oleh agama. Jadi jihani mukhalafah dengan agama. Menyo yang kun agama nyan bengeh tetap bengeh hana iem. Jadi yang kejip perle benar bengeh. Mihana barang apa tak dia hana bengeh dele ju. Apa tu urat bengeh. Jadi barang apa je buat ikau. Beraka tahu je itu nak. Jadi itu nak Nabi aman mendang. Lagi itu nak draw di si aman. Kemudian itu nak draw tu nyainan hana bengeh. Itu nak Nabi nyan bengeh. Berarti mendang na bengeh. Urat bengeh mendang na. Sebagaimana tunduk ase muburu. Sebagaimana tunduk ase bagi orang yang muburu. Orang buru itu orang puasa yang buru dengan ase. Ia dengar. Wata yulit ilit. Wata getam ipatih. Wahada mungkinon. Ini mungkin terjadi dengan jalan mujahadah. Nya menyokotanya kabar sungguh-sungguh. Ta latih supaya ghadab katanya baik lepas kontrol yang akan terjadi. Itim lagi nyan hana mustahil. Wahwa i'tiyadul hilmi wal ihtimal ma ta'arud lil mughibat. Dianya itu i'tiyad, melatih jibunonya, yaitu beradat lembut. Bedanya membiasakan lembut. Mereka terbiasa lembut, nyan ka mudah untuk tak kendalikan ghadab. Dan ihtimal, tanggung, putun, beserta ta'arud bagi mughibat yang menyebabkan marah. Jadi yang penyebab marah terjadi tapi katanya tatun. Kan tatun bengeh. Waktu hana kejadian apa? Tewak dira puan hana bengeh. Nya berangkat saja. Nya berterjadi. Kan lagi bak masalah sabar di hati bala. Sabar di hati bala, mihana bala, ki banjara ada latih sabar. Tapi dia dina bala bengeh tu, nyelong nyenang sabar di bala. Tapi baik mana? Putra. Jadi menyokotanya tengah tak sabar di hati bala, nyan langsung lehnya truk bala je untuk datang cobaan. Nyan ciputun. Tenang menteng. Lewat sabah ujian. Hana trip linyan terjadi hal yang lain lah. Bala lah mata kedanya. Citun. Sanggup. Baru untuk lama kelamaan jadilah gedanya daripada as-sabirin. Yang baru kita mau dalam sabirin. Jadi punya tanpa ujian, pandai gekeng gedanya orang yang kalau lulus ujian. Dia dah pegah draw tu lulus ujian. Ujian tan padahal. Jadi hanji kan harus guna ujian baru na orang lulus dari ujian. Menan cina pada ghadab. Hal-hal yang menghendakikan kitanya marah berterjadi. Yang kehinan kitanya melatih untuk mengendalikan diri. Yang saboh yang perlu dapubut dalam mengatasi marah. Yang kedua, mentabitkan marah, mengendalikan marah ketika jibudah. Guna? Guna membiasakan lembut. Menyahidih yang golong bengih lah umpama ji katanya membiasakan berlembut. Menyonyo yang baru mengendalikan marah ketika dibedah
bil qadmi. Qadmi yang kenyan, pengendalian. Dan dibantu atasnya oleh ilmu dan amal. Jadi baru kedanyo sanggup tak kendalikan marah, nyo benar ilmu dan amal. Na yang perle tak tepu wale bacut, dan na yang perle tak buat. Pertama, na yang perle kedanyo ketahui. Yang kedua, na yang perle kedanyo lakukan. Gabungan dua bohnyan nyan baru menjadi pengendali bagi marah. Ilmu tu, adapun ilmu yang perle tak tepu, maka dianya itu bahwa mengetahui sesungguhnya pekerjaan hana sebab bagi marahnya, melainkan sesungguhnya seseorang mengingkar ia bahwa terjadi sesuatu di atas maksud Allah, bukan di atas maksudnya. Yang perle tak tepu oleh pun, pertama bengehnya. Penyebab bengeh adalah katanya tidak setuju karena yang terjadi dalam alamnya lagi hak Allah kan lagi hak katanya. Entangkan kan nyonya yang terjadi. Ada medeh yang terjadi dalam alamnya boleh lagi hak katanya, boleh lagi hak Allah, lagi kehendak katanya, boleh lagi kehendak Allah. Itanya tak inginkan mana. Waktu terjadi akan lagi hak katanya kainan baru bengeh. Ketika terjadi sesuatu yang lagi konhun katanya, apakah nyana iradah Allah atau hana? Menyangkutnya kalau dah bertauhid bahawa tidak ada satu pun kejadian tanpa iradah daripada Allah. Dalam bab iradah kita berah, kemenan. Bahawa apapun yang terjadi, nyan hana musabah yang hana kehendak Allah. Sedangkan jino ka terjadi umpamanya ka terjadi gob irom manu bete bak ruang dia ka terjadi ka irom, sedangkan gedanya menghendaki bek naurung yang rom gedanya, tapi ka irom menyoka terjadi, apakah na iradah Allah atau hana? Na iradah Allah. Berarti yang bengih ni putra pakon iradah Allah yang terjadi, pakon iradah dia. Kemudian mereka cakap kesimpulan. Jadi kesimpulan marahnya karena katanya tidak menerima terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Pakon han lagi kehendak katanya yang terjadi. Waktu aja kai cok igop. Tanya nampun dulu tak apa. Bantro dengan kai cok kesimpulan. Langsung bengih tu kupui cok iji. Pakon han tak cok lagi tanya. Berarti han katanya dulunya tanya cok. Tapi Allah, kehendak Allah gop cok. Bengih tu. Pakan yang terjadi lagi kehendak Allah, pakan yang terjadi lagi kehendak tanya. Nyan yang perlu dah depu. Nyan dah depu dah terjadi bengih li tang. Begitu tak nak bengih sama dengan tengah tak komplain, pakan alamnya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Pakan han terjadi lagi kehendak tanya. Mungkin cukup kata kan. Tapi hana terasa karena katanya hananya kan puji lu bengih nah kepuyak cok iji. Hamnya ihnan ta'unya cipu baju tu. Katanya ingin mengendalikan marah putra yang boleh tadupu. Yang boleh tadupu apapun yang terjadi di dalam alamnya, baik sesuai dengan hendaknya atau hana sesuai, maka nyan kemenan iradah Allah. Sedangkan iradah hendaknya kon lagi nyan. Jadi sama dengan yang tak bengih nyan putra, kejadian ataupun iradah Allah berbeda dengan iradah katanya. Ubibutnya yang tepu bengih draw tu. Maka cukup pura. Ranyo atra Allah, tulu atra Allah, urung coknya atra Allah, dicok karena iradah Allah. Tiba-tiba katanya yang bengih. Min singkira ukun Allah urusan. Nyen naji cok dulu, singkira kah ku cok aji ke bandang. Sebab panduannya adalah Allah. Dulu adalah Allah. Tanya pada Allah. Kebetulan dia cok pun dulunya oleh Allah. Hanya dia cok tanya. Sehingga tanya cok gaji pasal nyendera bagi. Jadi yang tak komplain adalah iradah Allah. Nyok hino maka ji marahnya hal yang paling berat. Karena katanya mengingkari ataupun tidak menerima terjadi sesuai dengan kehendak Allah, kan sesuai dengan kehendak tanya.
Wa hadza ghayatul jahli. Ini adalah tihabis-habis bangai. Nyan urang nya lagi nyan kepegah bangai tihabis-habis bangai. Putrai tak fikir terjadi lagi iradah ji, baik terjadi lagi iradah Allah. Mungkinkah terjadi iradah katanya yang menentang dengan iradah Allah? Sedangkan ini iradatullah fauqa iradatina. Jadi lebih tinggi iradah Allah daripada iradah katanya. Di dalam hukum bernegara manteng, apabila nasabah undang-undang di satu daerah, di sebuah provinsi yang menentang dengan undang-undang pusat, yang gecok yang tu kan undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang pusat, maka talu undang-undang di provinsi, di daerah. Karena jih lebih tinggi, nya menanti iradatullah fauqa, berarti lebih tinggi daripada iradah katanya. Maka katanya tak kehendak meno Allah nak kehendak mede, yang terjadi lagi kehendak Allah. Sebab menyo terjadi lagi kehendak katanya, han terjadi lagi kehendak Allah, katanya kerja ke Tuhan berarti. Hebat tak katanya ka mengalahkan iradah Tuhan. Nya ka payah ijadah Tuhan aja dia. Nyan yang kebegah ghayatul jahli, nyan jahil tu habis punya nyan. Maka ji wada terjadi sesuatu kon lagi hang katanya terima mentang. Karena nyan kemenan iradah Tuhan. Nyan sabar. Yang kedua, ayya'lama anna ghadaballahu alaih a'dam min ghadabihi alaih. Yang kedua, perleta puah bahawa marah Allah atasnya lebih raya daripada marahnya atasnya. atasnya mandum. Jino ka bengeh tu hitanyo. Gara-gara sabuh kejadiannya. Menyodari kejadiannya nanti bengeh Allah hati hitanyo. Nya tu raya. Pamaji hitanyo beko le kiban ba ijak abono kenong ba amplang hitanyo. Bengeh dia katanya muntrasuh tu beko, bengeh tu beko. Bengeh beko ibu ke dak ada katanya, nyan perang nak bergalak. Angkat pai belum ilmiah tak kuat. Memang entek leh nyan dak belum ilmiah tak kuat. Bahkan anak pun kan nyoba bengeh. Daripada leh dak bengeh, entek kamale pada kemah baga-baga. Sebab marah Allah di atas katanya kon kadar bengeh katanya. Idanya kata apa bengeh terjadi iradah Allah. Bukan punya bengeh ya Allah katanya gara-gara tanya bengeh yang tak tahu nak tangguh. Jadi nyan bakal hendak fikir bahawa na bengeh yang lebih berat daripada bengeh katanya. Nya kan lagi orang ada naga tidak orang tengap-tengap kan. Kena lawan aja abebisan. Padahal nyan orang tegadat. Mereka nak bengeh sagai. Budak katanya no kasuh kai ni kan. Hai kita leng bengeh tiga tu. Pam pedu anjau di nang kepulauan. Jadinya yang perlu kita bandingkan bahawa marah Allah kon hal yang ubud. Hana tahu kena tanggung punya Allah ka bengih. Walaupun ada gedi hana bengih di dunia, bengih di akhirat, tapi kau nak ida terima mungkin. Maka ji bengih Allah lebih raya menyamanan baik mudah tak apa bengih derode. Wa anna fadlallah akbar, dan sesungguh karunia Allah lebih raya. Wakam asahu wa khalafa amrahu falam yaghdab alih falima yaghdibu alih in khalafahu ghairu. Jadi Allah memberi karunia kepada katanya yang cukup le. Kemudian wakam asahu ditna le katanya yang kata maksiat ke Allah. Putra maksiat. Makna tak maksiat Allah gepegah meno. Itu yang hendak tim, tak pegat lagi lain. Allah geyu buat semayang, geyu puasa, hendak tim. Allah gelarang je tetap dapat buat. Jadi sama dengan kitanya adalah orang yang tak maksiat, orang yang tak mukhalafah dengan perintah Allah. Tetapi Allah hana bengeh. Pakon lidahnya ketika agak mukhalafah datanya bengeh. Kiban hubungan katanya nganggap kiban hubungan Allah katanya. Allah pencipta katanya. Allah po katanya dan cukup jai ka yang kahana dapat perintah Allah. Tapi Allah hana bengeh. Tanya ngon gopnya kau nak terak tanya pajan tak boleh ji jih orang kita tanya jih manusia yang merdeka udip mandiri tanya udip mandiri munyo tak kira pu alasan jih payah ikut perintah tanya sedangkan kita tanya jih sama-sama manusia tetapi begitu hanya patih perintah tanya bengeh Allah yang po tanya
dan ka tamu khalafah hana bengih putra kata pegot nyamanan nyo hal-hal yang perlu tak mikir supaya kita nyo baik bengih tak renungkan apa saya luak bengih keji so lung soji lung dengan Allah lung nyo atra Allah lung kepegali Allah dan lu menerima perintah dan larangan daripada Allah. Tapi lu mukhalafah ke Allah. Tapi Allah hana bengih ke lu dumnan hubungan dengan Allah, Allah hana bengih. Apa pasal lu enggak bengih ke ji? Wajarlah gedi ji hana patih lu. Melung tau hana patih kepada Allah, pulang ji. Jadi hana alasan untuk bengih, nyamanan. Jadi wakam akhsahu. Berapa banyak kita nyota maksud akan Allah. Wa khalafa amrah, dan berapa banyak kita nyota langgar perintah Allah, hana ada buat. Falima yaghdibu alaih in khalafahu ghairuh. Maka kenapa marah ia atasnya orang lain apabila orang lainnya dimukhalafah dengan perintah katanya? Falaisa amruhu alaihi alzam ala amrihi wa ahlihi wa rufqatihi min amrillah alaih. Maka tidaklah perintahnya seseorang atasnya orang je itu lebih lazim di atas hambanya dan ahlinya dan temannya daripada perintah Allah atasnya. Gedanya tak perintahkan lamit, tanya tak perintahkan keluarga, tanya tak perintahkan teman. Apakah perintah katanya kepada teman lebih wajib daripada perintah Allah terhadap katanya? Apa pasal? Pajan tak pegat ni. Oh, bak surah lamit yang kali ulung belah. Mang ka belah ngampu. Ngan peng nyan panik. Harta Allah si. Oh, nyan teman. Cuman tak mengon tak ngaji. Pakan perintah katanya sang-sang lebih lazim daripada perintah Allah. Kan berat hak lazim perintah Allah. Jadi kena pegah perintah Allah kepada kitanya lebih berat wajib daripada perintah kitanya kepada teman, saudara dan lain-lain. Menyo lebih berat lazim perintah Allah. Apabila Allah hana bengih ketika kitanya tak mukhalafah perintah Allah, pu pasal kitanya tak pu bengih dro kepada ngon no tadayu hai tempo buat. Yang padahal perintah kitanya ngon jid ipubut jid hana. Menyo bahasa dia lamatan sulam nyen kon muamar pi iltimas kebunan. Tetapi talab daripada Allah katanya kebunan amar. Talab katanya kepada teman kebunan iltimas. Berarti iltimas di bawah daripada amar. Man melanggar perintah katanya oleh tak langgar perintah Allah aman-aman mentah na sepuh pi. Hana pi han sakit perut dia garanya tiga. Pupa saingon katanya watai langgar iltimas daripada katanya sakit miang ni. Nyan ilmu, nyakeun ilmu yang perlu diketahui dalam mengatasi marah. Yang kedua amal, apa yang harus dilakukan? Wa amal amalu fa huwa ayaqula. Amal yang berletak pubut dalam mengatasi marah bahwa berkata ia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Nya yang payahkeun. Pakan berlindung dengan Allah daripada syaitan karena marah datangnya daripada syaitan. Maka tanpa perlindungan daripada Allah, getanya tidak akan lepas daripada tipu daya syaitan. Getanya ada fikir audzubillahnya nah saya mengenal mendang. Auzubillah syaitan rajim. Kali mendang kan. Syaitan kepegah bak sabar tempat. Syaitannya adalah bagaikan athe yang dipeluh oleh Allah dalam dunianya. Maka baru selamat daripada athe, getanya harus laki lindung bak po athe. Pamanji tajak baru moh go yang na the bandro kena na ju ilik le the nyan hana pu rencana dan lawan gero te the nyan payah tulung bak po the le gedi tulung no tulung nyan dari la rumah hop hop ide tiga tudang the aju hana trip dengan po the maka ji syaitan yang dipilih oleh Allah sebagai athe hino dalam dunia supaya gedanya selamat daripada gangguan syaitan perlindungan dengan Allah. Jadi ketika marah adalah datangnya daripada syaitan dan syaitan adalah athe Allah, maka kitanya berlindung dengan Allah daripada syaitan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya'lamu anna dzalika minasyaitan. Adapun yu'lamu karena diyakini sesungguh demikian marah itu datangnya daripada syaitan. Fa ilam yaskun tadi gedi tihan sengap cik marah. Kaluh tak berlindung, kaluh tak ke na'udzubillah, mentang drat-drat laule. Hanai trenlam tensi marah puno malam tamai. Nyan jalasa ingkana qaiman wa yaqtaji ingkana qaidan. Duduk ia jika dia sedang berdiri, berbaring ia jika ia sedang duduk. Menyobengih puno seradang duk eleh. Kena gejak urang duk eleh.
Yang kenyong naga beut. Jadi urang bengeh menyohana pulih bengeh dengan auzubillah, menyo tengah dang dua. Kita mana payah agak peduk, daduk kera taju. Taduk ele. Menyo tengah daduk dah Nyan yang harus dilakukan. Kadzalika waradal khabar bi ikhtilafil hal. Menanlah datang hadis dengan geyu balik hal. Sesungguh balik hal memberi bekas pada menenteramkan marah. Jadi gedanya bekle dalam hal dalam kondisi yang wate tengah bengeh benar. Bekle lagi thot bermubah. Menyo tengah deng duk, menyo tengah duk menyo tengah balik ke banlom. Pokoknya menyo gedanya tengah bengeh, nyan ubah posisi, ubah keadaan tubuh ila bacud. Nyan kepegah juga mustajab untuk dapat menekankan marah. Tapi menyo dalam keadaan thot, nyahnam tamah ju. Jadi ka betul yan, nyahna geduk dalam renyan tamat lagi tanya. Duk ele no tak fikir, tenang mantau nyan beres. Dia dah selesaikan, duk ele yang penting. Jadi itren nanti ya. Itren. Kedua, pertama a'udzubillah, yang kedua balik posisi. Yang kelih, wa ilam yaskun, bila hana tentram lo marah, fa tawadda, maka berwudu. Nyo hal yang kelih, iaitu semayang. Kedali ke Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguh syaitan diciptakan daripada api dan hanya saja padamlah api itu dengan air. Maka apabila marah salah seorang kamu hendak berwudu ia. Jadi syaitan terbuat daripada api dipadamkan dengan air, marah datang daripada syaitan, maka menyomarah hanai tempiyuh lom jatuh semayang, jak cuma. Tetapi cara memadamkan jika antara orang ia tulai lagi urang yak tiram rumah. Itanya karena jalur draw dalam agama, berwudu. Jadi berwudu rah muka, rah jaro, rah ule, rah haki. Artinya atas, bawah, kiri, kanan, depan, memandungnya kada cuma. Kada cuma dengan i wudu. Dan rajah lah kan. Nah baca-baca haji. Hai baca bismillah dan nudu semaya. Yang menan yang kelih. Kemudian waqala dan berkata Nabi alaihi salam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni adam. Ketahui olehmu sesungguh marah itu tungo nge. Ketahui olehmu sesungguh marah adalah bara api di dalam hati anak Adam. Nyan nge apa ihu lah mati. Yang kejahan dia akan marah. Ala tarawna, adakah tidak engkau lihat kepada mirah dua matanya? Hu mata dia bengeh. Mirah mata. Nge apa dalam wahana mirah mata teman. Tutung. Wan tifakil audajihi dan kembung dua boh urat takwa. Angka gara-gara nge dalam mata mirah urat takwa kemang. Bidah urat ini mata kuca digede. Yang nak budak petoli yang tengah lagi nyan. Faman wajada min dalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Maka siman yang memperdapatkan daripada demikian akan sesuatu, menyodai mata kamirah ataupun urat takwa kai bedah, maka hendak dipetepeh akan miengnya bak umur. Ila inlom. Naubat la inlom. Wate kai bedah urat takwa nyan mieng guyu petepeh bak tanah gede. Tak kira ju lagi main dah pedupeh bak tanah dalam kubu ini. Nyan miang danyo kedih putra bak tanah peduk tiga. Baik dahlah. Hanjur nyan sujud. Nyan bahaya sujud ke Tuhan. Nyakan miang. Cok miang pedupeh bak tanah nyo ka bengeh. Wahadihi ini mengisyarahkan kepada tamkin menyerahkan anggota yang paling mulia daripada sehina-hina tempat supaya bicahlah rasa terkabur. Jadi miang kan anggota mulia adanya. Miang adalah salah satu anggota tubuh yang sangat mulia, hidup je bak muka. Kemudian tanah adalah tempat yang paling hina, tempat yang diinjak-injak.
Inci tapak urang jak tu. Watai bunge geyu cok ming pu dua gedeh bak tanah, pu tujuan supaya gadah dekabo. Karena ketika yang mulia sudah berada di level bawah, maka tekabo gadah. Urusan pegadah tekabo yang perlekan pegadah bengi. Hai fa innahu sababul adzam fil ghadab. Karena tekabonya ke sebab yang paling raya pada ghadab. Kan benar hebat katanya nganggap. Hebat tanya ngenji. Pakon ni lawan katanya. Mamnyo hebat ji katanya lawan katanya pandai nak bengi teman. Menyo anak miat dayu buat hai tempo buat bengi tu. Mamnyo yah dayu buat hai tempo buat pandai nak bengi tu. Beli 3 mentang, gemi ke urang je. Pakan karena tak akui derajat ke nya di atas tanya hana tekabur di atas ya, maka hana bengeh. Ketika didah dia tanya le anak miat bengeh tu, gapo hebat dah ke long hana kat dah ke. Ketika gure yang urang di atas tanya yang dah tanya pakan hana bengeh. Karena tak akui ke nya lebih raya daripada tanya. Menyomenan bengeh katanya watai jidut li anak miat karena tak anggap katanya lebih raya, maka yang giyu adalah menghilangkan tegabut. Jangan anggap dirimu lebih besar, jangan menganggap dirimu lebih hebat. Cara ji letakkan anggota yang paling mulia kepada tempat yang paling hina. Maka gadah dia tegabut dia lagi watai gadah tegabut nak bengeh delik. Bukan kena juga nak pupu menyan pe raya tak masalah. Ka selesai masalah. Liya'lama annahu 'abdun zalilun fala yaliqu bihil kibru, supaya mengetahui sesungguhnya itu hamba yang hina, maka tidak layak dengannya sifat tekabur. Jadi dengan tak peduk mi yang gede bak tanah, merasakan katanya hamba yang hina. Wate hamba yang hina tekabur hanali, wate hana tekabur bengih-bengih hanali. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yudriku bil hilmi darajatal qaimi was-shaim. Sesungguh sidra urang sungguh memperdapatkan dengan sikap lemah lembut akan derajat urang yang pedang malam dan puasa. Pada hari kenyan dengar. Nya kan al-qaim nya kan urang deng. Qaim urang pedang malam. Urang hanaih malam dengan ibadat. Saim urang puasa. Sama dengan yang kena pegah. Sidra urang yang buat genyan malam ge ibadat punuh hana ge uro ge puasa. Malam ge ibadat uro ge puasa. Nyo adalah derajat yang sering dipuja di dalam Quran. Dipuja urang yang ibadat malam. Ke Nabi, sidra urang yang dengan sikap lemah lembut, urangnya dapat meraih derajat urang ji. Padahal genyan tengut malam padahal uro ge baju makanan. Tapi derajat kana puak kajib pesantik bahu. Nyokenyo karena hilmon bono lemah lembutnya adalah salah satu sifat yang dapat menghilangkan marah. Nyohino maka gebi kelebihan yang berat hinan. Sehingga jid pesantik bahu hai kan tak pesantik gedera tu. Tetapi Allah memberikan ke urang yang na hilmon, yang na lemah lembut, derajat ganyan ge pesantik dengan urang yang ibadat malam dan uro ge puasa. Wa innahu la yuktabu jabbaran wala wama yamliku ila ahla baitihi. Dan sesungguh orang yang lemah lembut sungguh dituliskan akan dia sebagai sira orang yang jabbar, sira raja yang perkasa, padahal tidak memiliki ia melainkan ahli baitnya. Yang naik tanya yang ke orang sabar rumah tagai. Tapi menyatakan malikun jabbar, sira raja yang maha perkasa, yang mempunyai kekuasaan yang luah. Berarti kan kerajaan itanya yang na rinang tira irmo anak na duara. Maknanya bu nanti kan mau tu berih kan mau tu irmohnya tak. Tapi kag tulis sebagai jabbar, nyen urang perkasa, urang hebat tat. Pak yang ka jabbar. Kejih baik tak pegak sifat hilmon bono. Sikap lemah lembut nyen menghaidat tat. Jadi tanpa negara, tanpa sabuh daerah yang tak kuasai, tapi katanya kajit kemalikun jabbar. Waqala dan ikuli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadama ghaidan walau syaa ayyamdiyahu amdahu mala Allah taala qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Seorang yang dapat menekankan marah, mengendalikan marah
Walau sya'a, padahal jikalau ge kehendak bahawa ge lalu ge lampiaskan akannya kemarahan, amdahu sanggup melampiaskan. Melampias itu nah. Petruk lagi bengih. Melampiaskan marah. Tahu lang? Seorang yang sanggup mengendalikan marah. Padahal jikalau berkehendak bahawa melampiaskan akannya marah, sungguh sanggup melampiaskan ia, niscaya nepu punuh li Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat akan rasa aman dan iman. Jadi orang yang watai di dunia ketika bengih, yang menyogena peluh bengih genyanya sanggup. Tapi hana peluh getendra sehingga lagi orang hana bengih. Dan akhirnya bengihnya gado. Nyan ke orang nyan ora kiamat ke pertama oleh Allah rasa aman. Nyo yang cukup mahai. Karena yang na ora kiamatnya duduk jantung orang, lekang jantung. Kan kepegah deh. Wadai ji'a bi jahannama, didatangkan dengan jahannam, dinampakkan keganasan neraka jahannam, orang lekang jantung hina-hina leju. Beranggadum mantang saleh katanya, ibadat katanya, ketika melihat keganasan neraka jahanam, tetap jantung hana tengah li dhuk. Nya kenyo yang diceritakan bahawa nabi lain hang dia bantu urang li kayo. Bagi nyedumnan ganah, tang hana urang yang selamat yang menan. Tetapi bagi urang yang sanggup mengendalikan marah, ke urangnya gebi rasa aman hanayo. Pakan hanayo. Nyo lagi katanya hina hidupnya arit. Pakan watai teruk rimuang katanya hanayo. Kena sesuatu yang tak depu ada yang rimuangnya. Rimuangnya hana bengelung haikap. Kada tu rimuangnya. Yang ganah jihnya puaroh yang tantang tagai hana pupu. Le orang lain yang hana mupum. Adapun yang untuk duduk jantung ikap puhan. Jantung hana tengap le ju. Jadi yang merasakan aman ura kiamat adalah orang yang sudah diberikan keselamatan dan gebite. Ba urangnya bahawa ji selamat darinya hana pupu. Maka hana yo. Nyo pangkai wadai dunia adranyan. Wal kadhiminal ghaidha. Pudun marah. Waqala alaihi salam, ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaidin yaqdumuha abdun. Tidak daripada satu tegukan yang lebih cinta kepada Allah daripada meneguk rasa marah. Yang paling gak ta'ud pada marah. Artinya ketika nak bengih, apa so kedih dalam. Hinan kaduk biar kedebik kena luar tak pegah haji. Ya benar. Tak telan marahnya tak telan. Nya kenyan di antara yang tak pajuh-pajuh yang ta'ud, yang tak kebah dalam perut, nya yang paling gak kan pajuh tadi. Kan hati, kan jus, tapua kan. Tetapi meneguk rasa marahnya yang paling good. Wama kadamaha abdun, dan hana ditekan, dikendalikan akannya tegukan marah oleh tiro hamba, melainkan pupunuh oleh Allah Ta'ala akan perutnya akan keimanan. Jadi watai tak teguk rasa marah, ya itamong dalam keimanan. Ya gura lain dapat jo? Lain tamong. Dan yang bengih. Watai bengih ta'ud bengihnya hendak berdebik luar. Yang itamong lah watai ni iman. Keimanan tambah kuat. Nya yang hek dia kan nyan. Tanya dari tabut lawitnya ada tabut uro. Tengah tak bicarakan masalah keimanan. Kiban cara besar keimanan. Kiban cara kuat keimanan. Kiban yang harus tanadhar. Jadi salah satu cara yang membantu keimanan katanya adalah minum marah. Ya, minumlah marah. Biasa ini pun untuk iik tensi ataupun untuk iik habis darah, minumlah jus buah bit ataupun jus buah tomat. Nya untuk meningkatkan keimanan lemah jahat ka putra harus diminum, minumlah marah. Minum marah. Ketika datang marah, minum aja biar terbit le, nyan punuh keimanan dalam dada. Kah hanya umur juga pun naik semayang berjumpa. Jadi kalau naik semayang,
Urut dia marah. Tapi dia marah ditahan. Yang pertama, yang kedua ile. Marah gayutun. Tapi kena benar marah yang kon pada syarak. Menyobak tempat yang gayu marah, gedanya harus marah. Wate gayu marah, maka ji bengih kan hanjit gadoh total. Menyo gadoh hal-hal yang gayu bengih dalam agama, gedanya hanali bengih. Jino anak tu hanai semayang. Han gebi biarkan hana semayang. Berarti hinan memang harus bengih. Kon hinan tak tekan marah tayang. Taboh. Yang kedua, yang pertama, yang kedua. Anak umur 10 tahun hana semayang gayu poh. Tapoh sabe-sabe mau ro tapoh mati. Nyo kehino terjadilah bijaksana daripada orang si. Jadi arti ji yang nepegah li Nabi, apabila anak yang hana tim semayangnya terpaksa payah tapoh apabila nyan menjadi solusi, maka pohnya hal yang dibolehkan. Kon hal yang gelarang dalam agama. Tetapi kebijaksanaan apabila na teknis lain tanpa poh, yang penting jihi semayang lebih god. Pupasai payah poh. Jadi kon waktu hanya semayang bupoh mehana tapoh dosa tayo. Sebab yang perlu pegah, yang pertama iunya puatra saran, anjuran, beri semayang. Dan kan semayang gede, kalih tayo selesai katanya. Mana namanan? Bithe banamiat semayangnya kepuah. Pakan tanya payah semayang, puatra yang tarumpok dengan tak semayang, kiban menyuhana tak semayang. Nyatanya. Kemudian jak tak semayang. Jadi nyan nilai yang pertama, nyan manteng di dalam umur 7 tahun lagi nyan. Apabila umur karena 10 tahun poh, artinya apabila membutuhkan kepada tingkat poh, maka katanya poh anak miaknya kon satu kesalahan. Kon makna ji tiap wate tapoh, urung punya tapoh tapi maka pohnya hanjit le kebelajaran. Maka ji ketika urung cuma cuo dan nyan hidayah, yang dari bukti-bukti urun cuma cuci kan mengarah bahkan urunnya karena di kursi di meja hijau karena hinan tapi hai mengaku tak support je tak poh je hai mengaku ternyata pengakuan hidudo waktu kali hai mengaku tentang cuma cuci bahkan tik benar kon dengan poh hana mengaku ilong rumnan hana kira kan ji iloi rumah punya rumnan poh tiap orang rumnan ke poh itu. Tapi waktu nempoh terakhir punanya meri tembreng handa ada nyali pega. Nyahinan beri mengaku. Arti ji menyoka sering tapoh ka kebai poh hanjit le ke pelajaran. Jadi koncit maksud Nabi bertapoh ti uro. Tetapi gedanya yang katruk tingkatan payah tapoh hanamit itu bukan satu kesalahan. Hanapa pe pengadilan karenanya hal yang dibolehkan. Tetapi kebijaksanaan tumpah le mandang cara lain yang dilikutnya dalam tapoh. Yang ke baik pegah ke anak mayat mentang, baik pegah pahala semayang anak mayat gurun si, dan mayang. Ini ke cara tayu ji semayang, hai ke semayang ju, pahala nak kelung pada kun. Sedangkan waktu dalam usul fiqh waktu kepegah masalah buat wajib yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Buat sunat yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarki. Selain daripadanya la yusabu ala fi'lih. Dua boh saja yang buat na pahala, wajib dengan sunat. Maka datanglah iskal. Man semayang anak miat gebi pahala lagu? Apakah anak miat matlub? Matlub men gayu semayang, baik ada jalan wajib ataupun ada jalan sunat. Sedangkan anak miat hana taklif. Ketika hana taklif, perintah wajib hana kana miat, perintah sunat hana kana miat. Berarti semayang miat kon wajib kon sunat. Menyokon wajib kon sunat, pakai na pahala. Gebegak gebi pahala karena untuk gemotivasi anak miat manga item semayang. Supaya terbiasa waterai hana le tinggal. Man menyo untuk tak motivasi anak miat manga item semayang pahala kiyah. Kan gura yang perlu motivasi yang amin.
Si motivasi anak miat mama katanya nyokon tadi didik semayang kan anak miat. Tadi didik anak miat beritim kerja. Wadah tajak tanya ublang pakai jak ublang anak miat. Nyanduk dah jak peng kedra tu. Mangat termotivasi. Nyak ju ublang, ha nyok peng kaya. Kiban dah motivasi peng katanya. Malah peng nyok tapi keji. Padahal yang ibu buat pualah henan. Itu kan perlebut. Yang penting anak miatnya mau bekerja. Nyok ketika tadi didik kerja. Ya aju nyepat peng jajan nya gara-gara jak ublang. Pegan mi mangat li jak ublang lagi nya. Na peng woi blang. Tengok menalom nya nak pakai jak ublang jak geroi. Pegah ayah lung jak ublang. Hana tak buat pokoknya jak ublang. Jak aju nya woi nan bi peng lom. Jadi keji peng kang katanya. Karena pengnya untuk motivasi. Man katanya, hai tanya mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mislu hanam cihana tu. Buah dak gop dapat kat semayang. Gimana cara hana pahala orang yang bi putunyok kebaikan ke gop. Orang ajak kebaikan ke orang lain tetap na pahala. Kan pahala semayang jih nyan ngebi ke danyo. Dan yang gura yang pegah yang pahala danyo yang pahala jih na pegah. Tapi jih bermotivasi, pandai na termotivasi. Jadi ke anak miat. Anak miat yang itim semayang merumpok pahala. Menyo pahala ke danyo ya. Nyan hana perlu jawab kemuskilan buno. Sebab yang kemuskilan anak miat hana wajib semayang, hana sunat. Sedangkan yang na pahala pada pubut-but adalah wajib dan sunat. Tapi pakon pahala anak miat semayang na pahala. Kan yang terjadi kemuskilan. Maka dia jawab untuk motivasi. Ka, menyogebi pahala ke ayah, ayah getuntut geyua anak miat semayang. Geyua kan murrus sabia. Jadi perintah daripada Nabi kepada ayah supaya ayah bergeyua semayang anak miat. Ketika geyua maka ayah menumpuk pahala. Pakon karena ayah pubut perintah. Nyan memang mukallaf ayah. Pandai muskil punya lagi nyan. Upaya jawabnya untuk diberadat memang geyua tu ya. Seakan-akan ke Nabi, ai kayu anak lebih semayang. Menyuhana geyua dosa ayah. Karenanya perintah. Menyoka giyo menumpuk pahala. Bahkan karena pubut perintah. Man yang terjadi kemuskilan pada waktu yang muskil anak miat menumpuk pahala. Kepu dah pegah anak miat menumpuk pahala. Pahala anak miat semayang kaya. Jadi yang pertama salah. Anak miat menumpuk pahala dah pegah anak. Yang kedua tujuan motivasi hana terjadi. Maka jika pahala semayang anak miat kepu kaya. Tapi ada lagi manusia yang beragama yang beragama tapi dia dari nama ya keras betul di tensi marah turunnya dua sama. Menyifat sahabat diceritakan dalam sebuah ayat asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Jadi menyuka terhadap musuh agama, nyo tensi marah saban. Nyo yang hilmon lemah lembutnya pengendalian marah sehari-hari yang kan lagi marah agama lebih tegak Abu Bakar daripada Umar. Tetapi menyuka berhadapan dengan musuh hanalenya asyidda'u 'alal kufar. Nyo lagi rakun urang singa podium. Menyuka truk atau podium kenyan singa. Meluah na tu lumi golek tapi ke kai bertepuk. Sebab kalau truk bak medan kan, kalau truk bak medan ro lemah orang. Antara le hai lingkar. Tapi ada truk bak medan yang sahrus jih bengeh, nyan hanale nyan. Ada Abu Bakar pi bengeh ti. Man kecuali kon lemah bengeh, lemah badan kadang. Ya lemah badannya menurut negara masing-masing, tapi kadar tensi marah ji sama. Salah lebih Abu Bakar. Karena dikna kadar bengeh orang kepada musuh Allah dengan kadar keimanannya kepada Allah. Ditanya kadang-kadang yang bosuh terdegar dah berubah lemah. Tetapi bengeh dengan musuh Allah nak berat karena keimanan lemah. Maka ji menyonyan tak banding itim lebih Abu Bakar. Lagi thought mantang cik. Apabila nyan memang yang salah di dalam agama, memang ada yang seharus dibengeh.
Cuman menyo tanyonyo, yang pertama tanyonyo manusia, yang ke nabi. Yang kedua perbedaan ji adalah daripada tabiat. Yang pembawaan aja, bawaan tabiat beda, keberanian beda, oleh yang lom teknis yang berbeda. Teknis yang berbeda dan hana menyotani adu umpama ji. Memang urungnya temenak lagi yang betul. Berarti salah urung yang hana temenak. Kemenan tanya adu. Betul urung yang hana temenak berarti urung yang temenak kata-kata lagi yang salah. Baik menancit. Karena di dalam teknis segala pegah benar yang berbeda dan kan hana mesti seluruh manusianya harus betul. Tetapi yang penting genyan berbuat berdasarkan ilmu masing-masing. Menurut genyan muno bengehnya wajar dan wadada yang bengeh genyan memang ada sesuatu hal yang gelarang dalam agama. Tetapi le orang lain yang menan kadang-kadang hana kesanggupan genyan, maka genyan memilih sikap yang lain. Sebab baik dapat habang katanya dengan Nabi. Yang mbak Nabi sikap yang sempurna mutapat mendum. Bak katanya bengeh yang berat na bak urunyo, lembut na bak urun je. Dia dapat tepat baru sempurna. Membetul apa ni sempurna teman. Kan? Nyan kabeh bengeh, hana panjang bengeh. Panjang 1 lit.